Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ngeladenin termul ini memang bikin happy ya guys. Sebuah hiburan yang benar-benar membuat kita itu ngakak banget gitu ya. Kali ini harga diri termul benar-benar habis ya. Pelenger pokoknya, dibacem sama netizen gitu ya. Ya gimana enggak coba, udah berkali-kali dibohongi masih aja percaya gitu kan. Nah sekarang temanya itu soal kapan Pak Jokowi akan hadir. Para termul kan sudah mengatakan Pak Jokowi akan hadir di sidang pertama dari Dr. Tifa gitu ya. Kita tinggal tunggu saja, nanti kita lihat sidang Dr. Tifa nanti Pak Jokowi pasti akan hadir gitu ya. Aduh sariawan gue nih. Nah tapi nyatanya sudah 2 kali tidak juga hadir guys. Tentu harusnya ini membuat mereka malu gitu ya. Dengan video yang sudah dibuat harusnya di take down lah minimal ya. Tapi emang mereka punya malu gitu. Oke teman-teman semua, kita lihat kelucuannya. Ini dia. Pak Jokowi dipastikan hadir di sidangnya si Tifa. Pak Jokowi dipastikan hadir tanggal 9 Juli. Dua jamu busuk, ini saran buat kalian deh. Nah, mendingan kalian hapus aja videonya, malu-maluin. Bila perlu hapus akun. Tapi emang kalian punya malu? Junjungannya aja kegabungnya malu. Ya 11-12 sama kalian ya. Udah tahu tukang ngibul ya junjungannya, masih aja dibelain ya. Yang penting kan kalian tuh nyap-nyap aja dulu, jilat aja dulu, itu kan urusan malu belakangan. Ya emang kalian enggak punya malu. Dua jamu busuk nih denger ya. Sampai kiamat pun ya, junjungan lu tuh gak bakalan berani hadir di persidangan ya. Kecuali nanti di persidangan akhirat ya. Dan kalian ya, nih dua jamu busuk ya jadi saksi-saksi palsu ya nanti di pengadilan akhirat ya. Gila, berat banget gak sih jadi saksi palsu? Bahkan hari ini tadi ya, Yakub Hasibuan, Pak Firmanto dan kedua kuasa hukum dari Pak Jokowi hadir ke rumah Pak Jokowi ya, sowan ke sana gitu. Nggak tahu ada acara apa ataukah jangan-jangan membicarakan soal persidangan Dr. Tifa untuk mengajak Pak Jokowi untuk hadir saja gitu, karena sudah terlanjur malu kan kalau sampai nggak hadir. Karena apa? Ya seringkali kita melihat di acara televisi, di perdebatan gitu ya, mengatakan bahwasanya kuasa hukum Pak Jokowi mengatakan dengan keyakinannya bahwasanya Pak Jokowi akan hadir gitu ya. Lanjut. Mana ijazahmu? Termul, ijazah mana termul? Mana ijazahnya Oh, termul, ijazahnya mana? Ijazahnya mana? Woi, ijazahnya mana? Bukan bawa bunga. Bunga pemecah bela anak bangsa lo. hati-hati ada laki-lakinya. Orang gak punya ijazah lo bela-bela lo, goblok lo. Pak nih bang, Woi, mami, itu ada mami-maminya tuh. ijazah lo punya kakak punya lo. Izin majelis, kami sudah melihat pemanggilan resmi. Izin untuk dilakukan pemanggilan yang kedua. Tidak hadir kurung 9 bulan, menghina pengadilan. Cacat PP masukkan dalam putusan. Terima kasih. Hari Kamis Pak Jokowi akan hadir di persidangan dengan membawa ijazah dari SD sampai dengan perguruan tinggi. Udah nggak ada alasan kalian bilang Pak Jokowi itu apalah nggak akan hadir lah. Hei, termul magang. Termul magang gitu. Lagi meriang. Tuh, lo nggak lihat apa beritanya? Oke nanti lagi meriang. Kalau jalan-jalan sehat, obrolan sidang meriang. Lagu lama. Cebokin terus. Cebokin terus ya, sampai bersih, sampai kagak ada yang nempel di celana. No. Termul mulai ngeles no. Nih, lihat videonya nih. Pendukung Panji yang bilang Pak Jokowi mangkir, Pak Jokowi takut sidang, gara-gara Pak Jokowi hari ini nggak hadir. Mereka itu paham nggak sih tahapan persidangan? Mereka bilangnya Pak Jokowi takut, Pak Jokowi kabur. Pertanyaannya, takut dari mana?
Kalau sidangnya saja belum masuk ke tahap pemeriksaan saksi. Agenda persidangan hari ini masih membahas eksepsi dari pihak terdakwa. Belum masuk pembuktian, belum ada pemeriksaan saksi. Terus mereka menyimpulkan Pak Jokowi mangkir. Dasarnya apa? Dalam proses persidangan, seseorang hadir ketika diperlukan atau memang dipanggil sesuai tahapan hukum. Jadi jangan menyimpulkan seolah-olah di setiap sidang semua pihak wajib hadir. Yang lebih penting, pihak Pak Jokowi sudah menyatakan kalau Pak Jokowi siap hadir ketika dipanggil penegak hukum atau memang diperlukan di persidangan. Dan Pak Jokowi juga siap membawa ijazah SD sampai S1. Negara ini negara hukum, bos, bukan negara opini media sosial. Jadi yang menentukan fakta itu proses pengadilan dan putusan hakim, bukan orang-orang yang teriak di media sosial. Gimana pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam jegigis. Jegigis, diasmu jegigis. Termul, teletong sapi. Kemarin yang bilang bahwa Jokowi mau hadir tanggal 9 Juli itu kan lu sendiri. Jadi kalau Jokowi tanggal 9 gak hadir, ya lu marah ke Jokowi, bukan marah ke kita-kita yang mempertanyakan. Lu tanya Jokowi kenapa gak hadir, malah kita yang udah salahin, menjabarkan bukan waktunya saksi, bukan waktunya saksi. Matamu. Nih, kemarin tuh lu sendiri yang bilang mau menghantam kami dengan kenyataan pahit atas kedatangan Jokowi. Nih videonya nih. Bertahun-tahun makan dari hasil jualan dongeng ijazah palsu. Besok tanggal 9 Juli 2026, siap-siap kalian dihantam kenyataan pahit. Pak Jokowi dipastikan hadir langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kok giliran Jokowi nggak bisa hadir kok malah nyalain kita? Harusnya lu tuh yang sadar. Oh, berarti selama ini Jokowi itu pembohong ya. Kok gua masih bisa-bisanya jadi ternak yang bodoh gitu? Bukan malah nyalai orang. Nih tak bilangin ya, tak kasih video ini. Mungkin dengan video ini semoga lu tuh sadar, guys. Termul, nih lihat lagi video persembahan dari gua ini untuk menyadarkan lu. Nih. Apa benar Pak Jokowi memiliki nama lain Mulyono? Ya, betul. Waktu itu, Pak? kecil lahir saya diberi nama Mulyono. Oh. Dan sakit-sakitan, ini ceritanya almarhumah ibu saya. Karena sakit-sakitan diganti dengan Joko Widodo. Semua kok diragukan, ijazah diragukan, skripsi diragukan, KKN diragukan, teman diragukan, terus apa lagi yang mau disampaikan? Pak Mulyono itu adalah teman seangkatan saya tahun 80. Hanya lulusnya saya lebih cepat. Saya 85 bulan November, Pak Mulyono ini di tahun 87. Kalau sampai dengan video ini kok lu masih nggak sadar kalau lu tuh dibohongin, dikibulin. Oh, berarti dulu waktu lahir, waktu pembagian otak itu mungkin kamu absen. Nggak datang, ingkar lagi tukang kibul. Nggak bakal berani datang dia. Ini dari mana nih? Dari mana ini? Dari PSI ya? Nah ini pendukungnya dari Gibran ya? Jokowi nih. Ayo tunjukin mana junjungannya, suruh datang. Ayo, ini dia adalah pendukung-pendukung Jokowi nih, yang kerudung merah. Ya Allah bu, dibayar berapa bu? Mana junjungan anda bu? Mana junjungan anda bu? Mundur, kalau nggak datang mundur. Terkait alasan nggak datang ke sidang hari ini seperti apa Pak? Semuanya sudah kita berikan kuasa kepada tim kuasa hukum, baik untuk mediasi maupun untuk urusan gugatan perkara. Artinya siap untuk menuju sidang pembuktian ya Pak? Siap untuk melanjutkan sidangnya. Kalau lanjut ke persidangan nanti, apakah nanti juga akan datang Pak? Jika nanti lanjut mediasi selesai lanjut ke persidangan, apakah nanti akan datang? Kalau diperlukan. Pun akan juga membawa ijazah. Kalau diperlukan. Siap.
Pak, yang lain Pak? Kemarin misalnya kita di Polda Metro Jaya diharuskan membawa ijazah asli, ya kita bawa. Semuanya dari SD, SMP, SMA, universitas, semuanya kita bawa. Pak, kalau melihat beberapa relawan juga ikut melaporkan terkait ijazah palsu ini sendiri seperti apa Pak? Ya saya kira kan setiap individu, setiap orang atau organisasi memiliki hak untuk itu, tapi dilakukan secara baik-baik. Ya. Terkait ketidakhadiran Bapak Jokowi di sidang perdana Dr. Tipa atas kasus ijazah palsu, pengacaranya bernama Pak Yakub Hasibuan berkata, Bapak Jokowi tidak bisa hadir karena sibuk, karena mau mendatangi rakyat yang sedang membutuhkannya. Pak, rakyat yang mana ya Pak yang membutuhkannya ya Pak ya? Bukankah dia sudah menjadi rakyat? Dia kan bukan presiden lagi Pak, kok mau datangi rakyat lagi? Dia rakyat biasa, bukan presiden lagi Pak ya. Kemarin katanya sakit, nggak bisa hadir di pengadilan. Ya kalau sakit sidangnya nggak usah di kantor pengadilan, langsung ke rumahnya aja. Nanti bisa dicek itu Pak, ijazahnya palsu atau tidak. Dicek kertasnya, tintanya, disamakan fotonya, apakah benar itu ijazah dia atau punya orang lain. Jadi nggak berlarut-larut masalah ini, ya. Nah soal ini dijelaskan oleh Muhammad Taufik setelah persidangan. Bahwa pada hari ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Bapak Jokowi, beliau akan menunjukkan ketika ada undangan pengadilan dan pengadilan sudah mengundang untuk hadir. Ada berita yang sangat menggembirakan bagi kami. Yang pertama, yang seperti yang disampaikan tadi oleh tim kuasa hukumnya yang diketuai Pak JB Irfan, mengatakan hanya satu bukti. Satu bukti itu saya berikan, saya tekankan adalah kopi dari file scan. Jadi bukan kopi dari kopi, tapi kopi dari file scan laporan polisi kepada 9 terlapor ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, otomatis berarti tidak pernah di dalam persidangan hari ini, dan tadi majelis hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan ya. Kemudian yang kedua, UGM selaku tergugat 2, tergugat 3 yang notabene adalah tempat di mana Bapak Joko Widodo berkuliah dan sudah berulang-ulang dinyatakan oleh Bu Rektor, oleh Wakil Rektor ya, bahwa beliau alumni UGM, itu pun hanya menunjukkan kopi dari persidangan. Jadi tidak ada kopi ijazah pun tidak ada. Yang keempat yang sangat menggembirakan, polisi selaku pihak yang menyita ijazah ya, yang kami gugat, dan inilah yang saya bilang kecerdasannya, polisi tidak mengajukan bukti. Nah, artinya sampai hari ini sidang itu tidak akan pernah ada yang namanya ijazah. Nah, kalau Jokowi sampai sekarang tetap tidak bersedia menunjukkan ijazahnya, ya nggak salah kalau kemudian Muhammad Taufik itu tadi sampai pada kesimpulan bahwa Jokowi ini kemungkinan besar memang benar tidak punya ijazah, dan dengan begitu menurut dia kalau memang tidak ada ijazahnya Jokowi, ya kasus Roy Suryo dan kawan-kawan di Polda Metro Jaya itu harus batal demi hukum. Gitu. Kenapa? Karena yang jadi dasarnya, pangkalnya itu adalah ijazahnya, dugaan ijazah palsu Jokowi. Jadi bagaimana orang dihukum dan dijadikan tersangka, sementara ijazahnya sendiri sampai sekarang tidak ada. Itu setidaknya karena sampai sekarang tidak diajukan atau dibawa ke muka hakim sesuai dengan janji Jokowi sendiri. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.